Media Arab sebut alasan Tiongkok tak berani macam-macam dengan Indonesia karena punya kepentingan besar ini. Indonesia merupakan negara besar di kawasan Asia Tenggara, yang salah satu wilayahnya bersinggungan langsung dengan Laut China Selatan. Dalam beberapa tahun terakhir, situasi di Laut China Selatan sering memanas seiring dengan agresivitas yang dilakukan Tiongkok. Misalnya pada tahun 2021 lalu. Menurut laporan situs berita Arab Al Jazeera, mengungkapkan Kepala Komando Indo-Pasifik AS, Laksamana AS John Aquilino. Ia mengatakan pada tanggal 20 Maret tahun 2021, terbang di dekat pos-pos terdepan yang dikuasai Tiongkok di Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan. Aquilino berbicara di depan para wartawan dalam perjalanan melintasi Laut Cina untuk menjelaskan militerisasi Beijing di pulau-pulau tersebut. Menurutnya Beijing telah mempersenjatai setidaknya 3 pulau. Ia mengatakan bahwa Beijing telah mengerahkan senjata anti kapal dan anti pesawat sistem rudal, peralatan laser dan jamming, serta pesawat tempur di pulau-pulau tersebut. Dalam pernyataan tersebut, Washington mengkritik fokus aktivitas militer Tiongkok selama beberapa tahun terakhir. Namun, pernyataan ini dibantah langsung oleh media corong Tiongkok Global Times, yang menuduh AS mencoba melakukan provokasi. Beijing menyebut tindakan AS mencoba meniru krisis di kawasan Asia Pasifik, dan melakukan mobilisasi sekutu dan mitranya di kawasan itu untuk melawan Tiongkok. Hal ini dianggap sebagai indikasi pertikaian internasional di salah satu wilayah paling disengketakan di dunia. Dalam hal ini Al Jazeera menyinggung negara besar yang lokasinya bersinggungan dengan Laut China Selatan. Negara tersebut adalah Indonesia. Indonesia secara langsung memang tak terlibat dalam sengketa Laut China Selatan, namun memiliki wilayah Natuna yang bersinggungan langsung dengan Laut China Selatan, yang berpotensi menjadi sengketa di masa depan. Natuna merupakan wilayah yang diperkirakan memiliki cadangan gas alam sebesar 1,9 triliun kaki kubik. Wilayah ini adalah zona ekonomi eksklusif Indonesia berdasarkan Konvensi PBB tentang hukum laut. Menurut Nikkei Asia Review, pada 2019 konflik militer antara Indonesia dan Tiongkok sebagai akibat dari praktik Tiongkok di kawasan yang oleh Indonesia disebut sebagai Laut Natuna bagian utara. Sementara Beijing menganggapnya sebagai wilayah penangkapan ikan tradisional Tiongkok. Pasukan penjaga pantai Tiongkok mulai melakukan penetrasi ke wilayah tersebut. Jakarta tidak punya pilihan selain mengirimkan kapal perang dan pesawat tempur F-16. Namun, menurut Al Jazeera baik Indonesia dan Tiongkok dengan cepat berupaya mencairkan kebekuan dalam hubungan mereka, terutama karena sejarah terkini membuktikan kuatnya hubungan tersebut. Indonesia adalah salah satu negara pertama yang menjalin hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1950, dan hubungan tersebut mencapai puncaknya dengan berakhirnya Perang Dingin dan bangkitnya perekonomian Tiongkok. Kemudian Indonesia mempercepat penguatan hubungan dengan Beijing pada tahun 1990. Dan perkembangannya terjadi setelah penandatanganan perjanjian kemitraan strategis antara kedua negara pada tahun 2005. Hubungan ini didasari mengenai keinginan kuat Tiongkok untuk menjadikan Indonesia sebagai sekutu pendukung dalam konflik regional dan benteng strategis melawan Australia yang pro-barat. Sedangkan bagi Indonesia, pihaknya berupaya memanfaatkan kemitraan ekonomi dengan Beijing, karena Tiongkok adalah mitra dagang pertamanya, dan ada pekerja Tiongkok di proyek infrastruktur penting di Indonesia.